Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Bapak dan Ibu. Kami akan menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan P3K. Dan pada sesi ini kami menyampaikan satu poin, yaitu terkait dengan guru yang telah lulus, ya, agar guru-guru swasta, guru honorer yang telah lulus seleksi P3K akan dikembalikan ke sekolah asal. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya kami menyampaikan agar Bapak dan Ibu mempersiapkan diri untuk Kongres keempat AKPAI yang akan dilaksanakan di bulan Desember di Sumatera Barat. Mari Bapak dan Ibu kita bergabung, karena Kongres itu akan merupakan bahagian dari upaya kita untuk menunjukkan kebersamaan bahwa guru pendidikan agama Islam mampu bersama-sama untuk melaksanakan Kongres yang bisa nanti menghasilkan dan memberi kontribusi kepada kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan bidang pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Baik, Bapak dan Ibu, kami akan membacakan salah satu hasil catatan Komisi 10 pada poin 2. Kami akan membacakan bahwa Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek RI sebagai bagian dari anggota Panselnas Seleksi P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, untuk mengkaji dan merumuskan terobosan hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan atau kepastian bahwa guru honorer swasta yang lulus seleksi P3K akan dikembalikan ke sekolah asal. Bapak dan Ibu, ini adalah merupakan laporan singkat catatan Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pendidikan yang dilaksanakan pada Rabu 19 Januari 2022 jam 9.00 WIB sampai dengan selesai. Dan Bapak dan Ibu, kita ingin mengomentari dulu lah ya, mengomentari dulu terkait dengan permintaan dari Komisi 10. Komisi 10 diketuai oleh Bapak Haji pimpinan rapat, yaitu Bapak Haji Saiful Huda, yang juga beliau adalah Ketua Komisi 10 DPR RI. Dan Pak Saiful Huda ini orang yang sudah, seingat saya, di AKPAI menjadi narasumber kegiatan DPP AKPAI. Ya, mungkin ada 4-5 kali saya ikut, dan beliau konsen dan selalu berkomunikasi dan menerima info-info yang diberikan oleh Ketua Umum DPP AKPAI dan Sekjen DPP AKPAI di Jakarta. Jadi Bapak dan Ibu, di sini kalau kita melihat bahwa rumusan catatan ini memang di lapangan, di seleksi kompetensi pertama dan kedua di Kota tahun 2021, itu guru-guru memang mereka sangat berharap sekali bisa ditugaskan oleh Pemda bagi guru-guru yang tentunya yang lulus P3K, agar mereka ditugaskan kembali ke sekolah asalnya. Ya, misalnya guru honorer swasta yang telah lulus itu, misalnya dia di sekolah X dan kemudian dia lulus, dia dikembalikan di sekolah X. Kenapa? Karena memang ada dilematis kalau dia ditempatkan mengajar ya, oleh
Pemda setempat di sekolah negeri. Kenapa? Karena dampak daripada penempatan dia di sekolah negeri itu, maka guru yang sudah ada di sekolah negeri itu dengan cukup terpaksa guru yang di negeri itu diminta untuk tidak mengajar lagi. Jadi ini cukup menjadi semacam kekecewaan lah guru-guru yang sudah mengajar di negeri, yaitu guru-guru honor, ya Bapak dan Ibu. Jadi dampak dari rekrutmen P3K ini, maka guru-guru yang berada di negeri itu mereka terancam, ya, dalam tanda kutip, apabila mereka tidak lulus passing grade, sementara guru honor bisa lulus passing grade, maka mereka akan diminta untuk keluar. Nah, ini tentunya akan menjadi satu problem baru. Kenapa? Karena di sekolah swasta bisa jadi mereka juga nanti akan kesulitan kan mencari guru yang baik, mencari guru yang bermutu. Tapi di sisi lain, karena ini adalah pegawai pemerintah, tentu pemerintah kan akan mengutamakan supaya yang lulus itu mengajar di sekolah negeri. Namun ada memang pandangan-pandangan yang saya kira perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena apabila yang diminta oleh Komisi 10 ini benar-benar bisa diatur dan diimplementasikan oleh Menpan RB dan kemudian Badan Kepegawaian, ya, tentu ini akan menjaga ketercukupan guru yang ada di swasta. Artinya guru yang mengajar di swasta itu dia tetap mengajar di swasta, dan guru yang mengajar di negeri itu ya tetap dia mengajar di negeri. Jadi saya kira memang ini suatu problem, ya, karena memang kota yang ditetapkan oleh pemerintah itu memang belum sesuai dengan kebutuhan, ya, kebutuhan daripada sekolah negeri. Kita mendapatkan catatan dan informasi bahwa kebutuhan guru sebenarnya pada sekolah negeri itu sekitar 2 jutaan lebih. Ya. Jadi bayangkan kebutuhan pada sekolah negeri ada 2 jutaan lebih, kalau tidak salah saya ada 2.500.000, jadi mohon dikoreksi. Sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan disetujui oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu yaitu sebanyak 1.200.000 sekian, 1.200.000 sekian. Nah, tentu kan masih jauh sekali kan kekurangan guru itu kan pada sekolah negeri. Belum lagi nanti kalau kita menghitung berapa kebutuhan di sekolah swasta, kan itu tentu banyak sekali, karena sekolah-sekolah swasta itu terkadang di dalam satu kabupaten kota bisa lebih banyak daripada sekolah negeri. Jadi kalau kita katakan sama saja, berarti misalnya kita berasumsi lah, ya, walaupun asumsi kita ini hanya sekedar dugaan. Kalau kita ambil swasta misalnya 2.500.000, kemudian guru di sekolah negeri kebutuhannya sama misalnya, maka kan kebutuhan 5 juta. Nah, pemerintah tidak mungkin akan mampu untuk membiayai itu. Nah, inilah yang merupakan problematikanya. Nah, kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya Bapak dan Ibu. Tetapi suara-suara dan harapan-harapan guru honor akan dikembalikan di swasta, ya, dan mudah-mudahan pemerintah terkait, kementerian-kementerian terkait bisa melakukan revisi, ya, terhadap perundang-undangan yang berlaku. Karena memang kalau ini dapat terwujud, saya kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena sekolah-sekolah negeri itu mereka mendapatkan tetap mereka
bersama dengan guru-guru yang ini ya, yang memenuhi persyaratan lah. Karena tentu guru-guru honor yang lulus itu kan pasti mereka telah lulus passing grade dan telah layak dianggap untuk menjadi guru. Dan itu saya kira perlu juga lah pemerintah agar memperhatikan ya sekolah-sekolah swasta, karena bagaimanapun kontribusi sekolah swasta ini kan cukup ini ya signifikan dalam membantu pemerintah dalam pendidikan. Saya kira itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang diminta oleh Komisi 10 ini bisa direspon oleh kementerian. Meskipun tentu membutuhkan waktu yang cukup lama ya Bapak dan Ibu, karena akan terkait dengan dalam upaya untuk mengkaji dan merumuskan terobosan hukum. Tentu ini membutuhkan waktu. Saya kira ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah agar sekolah-sekolah itu juga mendapatkan peran. Saya kira demikian Bapak dan Ibu, informasi ini yang cukup poin penting hasil rapat Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.